jika Tuhan tidak membimbing kami. Karena itu kami mohon Roh Kudus Tuhan boleh membimbing dan memberikan pencerahan kepada kami. Hati dan pikiran kami boleh tertuju kepada kebenaran firman. Hati kami boleh terangi oleh kebenaran firman ya Bapa. Dan firman inilah yang akan kami pegang untuk kami boleh memulai hari hidup kami di hari yang baru, di tahun yang baru, tahun anugerah Tuhan. Hamba yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, mari Engkau sembunyikan hamba di balik kayu salib Tuhan. Hamba bukan siapa-siapa, hamba manusia yang biasa. Hamba adalah hamba saja yang menjadi Allah di tangan Tuhan. Karena itu biarlah pada saat ini Bapa, hanya kuasa Tuhan yang boleh nampak bagi setiap kami, sehingga kami semua boleh diberkati oleh kebenaran firman. Terpujilah nama-Mu Bapa. Mari berfirman kepada kami semua anak-anak-Mu, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman. Demi Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Apa kabar sampai penghujung tahun ini? Puji Tuhan, luar biasa. Puji Tuhan luar biasa. Kemarin saya secara dalam jam doa pagi saya sempat bercakap-cakap dengan ibu-ibu. Saya bilang kalau kita merenungi kehidupan kita di tahun ini, kira-kira kita pikir sanggup nggak kita lewati dengan begitu banyak persoalan, pergumulan, macam-macam sepertinya menjelang hidup kita. Belum lagi pergumulan kita yang belum habis-habisnya terkait dengan corona, ya. Dan itu melanda semua kehidupan kita. Tidak pilih kasih ya, corona itu tidak pilih kasih. Siapapun dia, tua, muda, kecil, besar, laki-laki, perempuan, kerja, nggak kerja, semuanya dilanda. Nah, betapa beratnya hidup kita. Jangan pikirkan hamba Tuhan lagi enak, tidak. Pergumulan kami juga sangat berat. Tetapi bagaimana kita tetap dapat tertawa, tetap bisa bersuka cita, karena itulah orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Tetap percaya bahwa walaupun berada dalam situasi-situasi sulit, tetapi semuanya ada waktunya untuk berakhir. Ya, hanya Tuhan saja yang memampukan kita semua untuk melewati segala sesuatu. Karena itu kalau kita bersuka cita, bukan kita sedang bermegah bahwa saya lo bisa, bukan. Tetapi ketika kita bersuka cita dan kita meluapkan emosi kita dengan rasa sukacita, itu bentuk iman kita bahwa kita percaya, wah Tuhan, walaupun badai sebesar apapun, Tuhan saya nggak pernah khawatir. Saya percaya saat ini boleh menangis, sebentar lagi saya bisa menikmati sukacita bersama Tuhan. Amin. Nah, karena itu hari ini kita akan bersama-sama menguatkan iman kita, bahkan juga dengan kita akan menerima sakramen perjamuan kudus bersama-sama, dan kita akan mengakhiri hari kita juga di hari ini. Tinggal beberapa jam lagi kita ada di tahun 2021, kita akan tutup tahun. Kita akan bersama-sama mendasarinya dengan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Kalau kita semua sudah mendapatkannya, kita akan memulainya membaca pesan, dan saya mohon kita akan membaca secara responsif. Saya membaca ayat yang ganjil dan jemaat Tuhan akan membaca ayat yang genap. Demikian seterusnya sampai selesai, dan ayat yang ke-15 kita akan baca bersama-sama. Judul bacaan ini diberikan, perikop ini diberi judul untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut
membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambahkan dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah menjadi yang sudah baru. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkannya, serta melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bersyukur bahwa kita yang hadir saat ini kita masih bisa menginjak di hari yang terakhir di tahun 2021 ini. Mungkin di antara kita ada begitu banyak orang terkasih atau sahabat, kenalan, andai tolan, orang-orang terdekat kita yang sudah pergi mendahului kita di tahun ini. Ya, termasuk di keluarga kami ada yang pergi mendahului kami. Dan kalau kita masih ada sampai saat ini, masih tetap kuat, itu berarti hanya karena anugerah Tuhan. Dan hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dengan tema kecil yang saya berikan, yaitu segala sesuatu ada waktunya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang kitab Pengkhotbah ini, kita akan melihat sepertinya kitab Pengkhotbah ini adalah kitab yang penuh dengan pesimis, ya. Dia sangat pesimis terhadap hidup. Karena apa? Tema umum tema umum dari kitab ini adalah kesia-siaan hidup. Jadi itulah saya katakan Alkitab, kitab Pengkhotbah ini adalah kitab yang berisikan pesimisme. Lalu kita akan bertanya, kalau begitu biasanya kan kalau Alkitab itu kan harus memberikan semangat, kekuatan, tapi kenapa dia isinya terkait dengan kesia-siaan hidup? Nah, kita akan melihat dulu sebelum itu, kita akan melihat siapa dulu penulisnya. Untuk menjawab ini kita akan memperhatikan siapa dulu penulisnya. Di dalam Pengkhotbah pasal 1 ayat yang pertama dikatakan inilah perkataan pengkhotbah. Nah, yang dikatakan pengkhotbah itu adalah anak Daud, raja di Yerusalem. Nah, sehingga ada penafsir yang mengatakan bahwa ini adalah Salomo karena dikatakan anak Daud. Tapi ada juga penafsir yang bilang mungkin itu anak Daud yang lain. Mungkin bukan Salomo tapi anak Daud yang lain. Tetapi saya mendapatkan beberapa bukti yang benar-benar ini menguatkan kepada yang menjelaskan bahwa ini benar-benar adalah Salomo. Klik, silakan. Nah, beberapa bukti yang bisa kita lihat di sini yaitu yang pertama, di dalam Pengkhotbah pasal 1 asal ayat 1 dan ayat yang ke-12 dikatakan penulis menyebutkan dirinya sebagai anak Daud, raja di Yerusalem. Bukti yang kedua dikatakan di dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-9, ia menyebut dirinya pemimpin yang paling bijaksana dari umat Allah, ya.
dan pengubah banyak Amsal. Kalau kita tahu kitab Amsal itu ditulis oleh seorang yang bernama Salomo. Ya, jadi lebih mengarah kepada si Salomo ini yang paling bijaksana. Kita tahu bahwa raja yang paling bijaksana, paling penuh hikmat, bahkan terkenal hikmatnya adalah ketika dia menangani sebuah persoalan di antara kedua ibu yang saling memperebutkan anaknya. Anak satu yang sudah meninggal, yang satunya masih hidup, mereka memperebutkan. Si A bilang ini anaknya, si B bilang ini anaknya, padahal anak cuma satu. Nah, bagaimana dia menyelesaikan itu? Dia minta untuk anak ini dibelah dua. Nah, anak ini diminta dibelah dua, yang tidak memiliki anak dia bilang, oh iya belah aja, potong aja, itu lebih adil. Padahal anaknya sudah mati. Tetapi ibu yang punya anak ini berkata, menangis, dan dia bilang, jangan raja, biarkanlah anak itu tetap hidup, tapi serahkanlah kepada ibu. Dia rela memberikan anak itu asalkan anak ini hidup. Nah, akhirnya di situ dia mengambil keputusan bahwa yang benar-benar sungguh-sungguh ibu yang memiliki anak ini adalah ibu yang tidak mau anaknya dibunuh. Karena dia bisa mengambil kesimpulan, ibu siapa yang membunuh anaknya. Nah, yang tega ini yang bukan anaknya yang sudah meninggal. Itu salah satu hikmat yang dimiliki oleh Salomo. Dan kemudian yang ketiga, dikatakan kerajaannya dikenal karena kekayaan dan kemuliaan yang berlimpah-limpah. Itu di dalam Pengkhotbah pasal 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Nah, ini bukti-bukti yang bisa membawa kita, mengarahkan kita bahwa memang yang menulis kitab Pengkhotbah ini adalah Salomo. Ya. Nah, klik selanjutnya. Kapan dia menulis kitab ini? Salomo ini dia menulis 3 kitab. Yang pertama itu kitab Kidung Agung, dia tulis ketika dia masih berusia muda. Yaitu di sana banyak, kalau kita baca kitab Kidung Agung itu banyak tentang cinta, tentang perempuan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, dia menulis kitab Amsal pada usia setengah tua. Makanya kalau kita baca kitab Amsal terlalu banyak hikmat, didikan, seperti seorang orang yang sudah setengah tua, orang dewasa yang terus memberikan pengertian, hikmat, nasihat kepada anak-anaknya. Namun kitab Pengkhotbah yang baru saja kita baca ini ditulis pada tahun-tahun akhir hidupnya. Setelah dia mengalami masa kejayaan, dia menulis kitab Pengkhotbah ini di tahun-tahun akhir hidupnya, di mana dia sudah mau mati, tetapi dia menulis tentang kesia-siaan hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Ibu. Nah, Raja Salomo ini terkenal dengan hikmatnya, dia juga sangat pintar, terkenal dengan kepintarannya, bahkan dia terkenal sangat kaya. Bahkan puncak keemasan Israel ini ada pada masa pemerintahan Raja Salomo. Jadi, kalau kita mau mengambil kesimpulan, harta sudah, kekayaan oke, kepintaran oke, ya, hikmat oke. Apa lagi? Kurang apa lagi sih yang dia mau cari? Tetapi kenapa orang atau raja yang seperti ini dia masih menuliskan tentang kesia-siaan hidup? Seolah-olah apa yang sudah dia miliki di dalam hidup, entah itu kekayaan, entah itu kepintaran, entah itu hikmat, seolah-olah dia merasa bahwa itu semua adalah sia-sia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya kita akan melihat mengapa sih sampai dia harus menulis kesia-siaan. Nah, mengapa dia menulis tentang kesia-siaan ini? Yang pertama kita lihat bahwa dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat yang ketiga dikatakan ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 budi. Jadi 1000 ya, 1000 jumlahnya 1000 semua. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa orang yang sudah sedemikian rupa diberkati dan dilimpahkan segala yang dia dia miliki di dalam hidupnya, tetapi ketika dia melihat istri-istri ini lebih menarik daripada Tuhan, maka membuat dia lebih dia mulai belajar untuk menjauhkan diri dari Tuhan. Apalagi yang dia takutkan? Istri mau model apa aja ada, bayangkan 1000 ya. Kita kira-kira berapa? 1, 2, 1 aja karena nggak habis, nggak bisa
nggak bisa di bapak-bapak ini pusing, ibu-ibu itu terlalu banyak ngomong seperti. Satu aja kadang-kadang kita pusing dengan ibu-ibu kalau ngomong. Apalagi kalau 1000. 1 minggu 7 hari. Mau 1 hari dia mau berapa istri yang dilayani oleh berapa istri. Tidak ada lagi celah buat dia untuk dia merasa kekurangan kalau dari segi biologis, dan pasti terlayani dengan baik. Dari segi harta kekayaan, kepintaran, semuanya kerajaan dia miliki. Dia punya pengaruh yang sangat besar di Israel. Rasa-rasanya seluruh bangsa Israel itu tunduk kepada dia karena tidak ada lagi yang bisa melawan dia. Namun dia kemudian mulai jatuh ketika dia memiliki istri itu, tetapi istri-istrinya itu hatinya lebih tertarik kepada istri dibanding Tuhan. Perlahan-lahan dia mulai menjauhkan diri daripada Tuhan. Ini juga sebenarnya mau mencerminkan, mau menggambarkan kepada kita bahwa hati-hati Bapak Ibu. Kalau Tuhan sudah memberkati kita dengan segala sesuatu, kemudian mata kita, hati kita mulai perlahan-lahan beranjak daripada Tuhan, siap-siap. Salomo saja dia bisa jatuh, apalagi kita ya. Kemudian yang berikut adalah bukan hanya banyak istri, tapi istrinya berasal dari bangsa asing. Padahal Allah itu sudah memperingatkan bahwa kamu jangan pernah mengambil bangsa asing. Jadi Allah tidak mau mereka menikah dengan bangsa yang di luar dari bangsa Israel. Yang berikut, dia membiarkan dan mendukung penyembahan berhala para istrinya. Karena istrinya ini bukan dari bangsa Israel, tetapi dari bangsa asing, yang notabene adalah orang-orang suku-suku yang menyembah berhala. Akhirnya dia membiarkan dan mendukung penyembahan berhala para istrinya. Dan yang terakhir, pada masa tuanya, Salomo tertarik pada penyembahan berhala daripada istrinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di sini Raja Salomo yang begitu kuat, dia kalah ya daripada istrinya. Akhirnya dia berlaku melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Dan itulah ketika dia akhir hidupnya, dia merasakan bahwa ini semua sia-sia. Ketika aku kaya pun, ketika aku berkhidmat pun, tetapi kalau aku hidup di luar Tuhan, maka sia-sia. Itulah tujuan sebenarnya mengapa dia menuliskan seluruh secara garis besar kitab Pengkhotbah ini berbicara tentang kesia-siaan hidup. Dia mau mengingatkan kepada kita. Secara sederhana dia bilang, kamu punya kekayaan berapa? Aku loh punya segalanya. Kamu punya hikmat seberapa? Aku loh terkenal dengan raja yang penuh hikmat. Kamu punya kepintaran seperti apa? IQ-mu secerdas apa? Aku loh orang yang pintar. Kamu punya kekuasaan seperti apa? Aku loh yang punya kuasa jauh lebih kamu. Kamu punya istri sebanyak apa? Kamu punya suami sebanyak apa? Aku loh punya istri sampai 1000. Tapi itu semua aku anggap sia-sia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus mengingatkan kepada kita bahwa terkadang kita justru lebih mengutamakan mencari kekayaan atau dan lain sebagainya, kemudian kita meninggalkan Tuhan dan kita mulai tertarik pada hal-hal yang di luar daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah gambaran singkat mengenai penulis daripada kitab Pengkhotbah ini. Dan sekarang di dalam bacaan yang baru saja kita baca, di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat yang kedua, dia mulai menyatakan bahwa tentang untuk segala sesuatu ini ada waktunya. Tuhan sudah mengatur segala sesuatu. Ketika Tuhan menciptakan kita semua ini, sudah punya waktunya masing-masing. Ya, dia mulai dengan menggambarkan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Semua kita ada waktu di mana kita lahir, tetapi ada waktu juga di mana kita harus meninggal. Karena itu sebenarnya mengingatkan kepada kita bahwa kalau semuanya ada waktu, maka janganlah kita jauh-jauh daripada Tuhan. Contohnya kalau kita lahir ya, ada waktu untuk lahir. Kalau kita ini misalnya seorang ibu, dia mengandung anak, mengandung seorang bayi, kemudian dia merasa bahwa kayaknya kalau hamil itu enak ya, aku malah bisa makin disayang
Tidak bisa. Bagaimanapun semuanya ada waktu. Waktu yang ditetapkan adalah 9 bulan 10 hari. Setelah itu maka lahirlah pada saatnya, pada waktunya anak itu keluar. Kita tidak bisa menahannya. Demikian juga dalam masalah hari-hari meninggal kita. Kita nggak bisa bilang aku masih ingin hidup 1000 tahun lagi. Maka ketika aku harus hidup 80 tahun, aku minta kepada Tuhan tambahan waktu supaya genap 1000 tahun lagi. Tidak bisa. Semua ada waktunya. Ada waktu untuk menanam, ada waktu juga untuk mencabut apa yang ditanam. Ini juga berbicara tentang apa yang kita tanam dan apa yang kita tuai. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ketiga, dia juga menyatakan bahwa ada waktu untuk membunuh dan ada waktu untuk menyembuhkan. Ini mengarah kepada dalam konteks tentang membunuh hewan atau di dalam peperangan. Jadi ada ketika hewan itu kita butuhkan, kita mau makan, ada waktu untuk kita bisa membunuh dia. Tetapi ada waktu juga di mana kalau kita nggak membutuhkan dia, kita bukan tujuan mau makan, kalau dia sakit, maka rawatlah dia, sembuhkanlah dia. Ada waktu pada saat peperangan, ada waktu di mana para prajurit yang memang harus disembuhkan lukanya, tetapi ada waktu di mana musuh-musuh itu kalau membahayakan, maka kita perlu bunuh dia. Ada waktu semuanya. Nah, kemudian ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu di mana gedung gereja ini tidak lagi seperti ini, tetapi ada waktu di mana harus dirombak dan kemudian dibangun lagi. Mungkin dulu gedung gereja tidak seperti ini, ataupun rumah pastori dan lain sebagainya tidak seperti ini. Ada waktu di mana harus merombak semuanya, kemudian diganti dan dibangun dengan bangunan yang baru. Karena semuanya itu tidak abadi, tidak kekal. Pasti akan ada waktu di mana kita perlu membangunnya kembali. Sama juga seperti rumah kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat yang keempat, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ini mau mengarahkan kepada tentang emosi kita. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang tubuh kita secara manusia, yaitu lahir dan meninggal, kemudian berbicara tentang tanaman, kemudian kita juga sudah berbicara tentang pembunuhan, kita juga sudah berbicara tentang bangunan. Ini kemudian pengkhotbah mengarahkan pikiran kita terkait dengan emosi. Ada waktu kita untuk menangis, ada waktu kita untuk tertawa. Jadi hidup kita itu ketika kita dirundung dengan sebuah persoalan, saat kita menangis, Tuhan tidak bilang kamu menangis sepanjang hidupmu. Tidak. Ada waktu di mana Tuhan akan melepaskan kamu dan Tuhan akan memberikan kesempatan untuk kita tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Jadi meratap itu lebih sedih daripada, tingkatnya lebih parah daripada sekedar menangis ya. Meratap itu biasanya kalau ada kedukaan. Jadi meratap dengan penuh kesedihan, rasa kehilangan. Kalau menangis itu kan biasanya kadang hanya cuma sekedar sedih terhadap persoalan-persoalan yang mungkin bisa kita tangani saja, itu sudah ada tangisan. Tapi kalau meratap itu benar-benar sudah luapan emosi yang sungguh-sungguh dari dalam hati kita, bahwa kita benar-benar merasakan duka yang mendalam. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, walaupun begitu, tetapi Tuhan katakan bahwa ada waktu juga untuk menari. Selanjutnya di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat yang kelima, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Penafsir mengatakan bahwa ini adalah suatu gambaran tentang hubungan intim daripada suami istri. Ya. Kemudian ada waktu untuk memeluk dan ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ini juga mengarahkan, contohnya seperti ada waktu di mana suami istri bisa saling memeluk, tetapi ada waktu di mana contohnya suami kerja di jauh, rindu, kangen sekali, mau pengen peluk suami jauh. Seperti tiap hari waktu pas corona awal-awalnya itu kangen sekali. Saya pun waktu pulang ke Kupang, ketika saya datang, orang tua tuh seperti
tahan untuk memeluk saya. Tapi saya bilang, papa mama jangan. Saya bukan tidak mau memeluk, tapi saya baru dari luar, dari jauh. Jadi biarkan saya mandi, biarkan saya bersih-bersih beberapa waktu, kemudian baru papa mama boleh memeluk saya. Akhirnya orang tua saya cuma melihat dan air mata mereka tidak tertahan. Saya bilang ini kondisi yang memang membuat kita tidak bisa. Kita harus menahan diri walaupun kita punya rasa rindu yang begitu berat. Sama seperti kita juga yang punya hubungan suami istri, apalagi suaminya mungkin jauh oleh karena bekerja, istrinya juga jauh oleh karena bekerja. Ada waktu di mana kita bisa memeluk, ada waktu di mana kita sudah kangen, sudah rindu, apalagi di hari-hari seperti ini dalam kebersamaan. Tapi kita harus menahan diri untuk tidak dapat memeluk, punya rasa kangen. Inilah yang pengkhotbah mau katakan bahwa segala sesuatunya itu sudah Tuhan ciptakan, bahwa semuanya itu ada waktunya. Nah, kemudian pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-6 selanjutnya dikatakan ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ini berbicara tentang perdagangan, konteks dalam perdagangan. Ada waktu untuk kita bekerja untuk mencari uang. Tetapi kita sudah bekerja, kemudian kita mendapatkan keuntungan yang banyak. Tetapi ada waktu di mana orang pinjam uang kita, nggak dikembalikan, akhirnya modalnya habis, rugi. Ini semua sudah memang hukum yang sudah akan terjadi. Waktu yang memang sudah Tuhan tentukan, sudah Tuhan ciptakan semuanya dengan sedemikian rupa sehingga memang harus terjadi. Jadi jangan kaget ketika kita sudah ngumpul terus kemudian tiba-tiba, aduh, kok akhirnya usaha saya bangkrut. Kalau orang di dalam Tuhan, dia tahu bahwa ini ada waktu, dia akan cepat segera berbalik bahwa terima kasih, ini memang waktunya saya harus melepaskan, saya harus rugi. Tetapi ada waktu di mana nanti saya bisa mencari lagi dan Tuhan memberikan lagi. Nah, karena itu jangan pernah hidup di luar Tuhan, supaya kita tidak merasakan kehilangan segala sesuatu yang membuat kita, hidup kita, jiwa kita tertekan oleh karena persoalan-persoalan yang kita alami dalam hidup kita. Selanjutnya ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Contohnya seperti makanan juga. Ada waktu di mana kita menyimpan makanan-makanan, tetapi ada waktu di mana makanan itu sudah kadaluarsa, kita harus buang. Gak mungkin makanan itu yang kita sayang terus kita simpan sampai saking hematnya kita simpan sampai bertahun-tahun. Ada waktu di mana itu kadaluarsa. Sama juga dengan hidup kita. Ada waktu di mana kita bisa beristirahat, tetapi ada waktu di mana mungkin dari segi usia kita sudah kadaluarsa dan Tuhan memang sudah harus panggil kita. Wah, masa berlaku di dalam dunia ini sudah habis. Ya, bisa jadi masa berlakunya 80 tahun. Bisa jadi masa berlakunya hanya 6 tahun. Baru usia 6 tahun Tuhan sudah panggil. Itu sudah kadaluarsa, Tuhan sudah panggil. Ada waktunya untuk itu semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang berikut, pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-7 dikatakan ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ini bukan diarahkan kepada perihal menjahit, tukang jahit ya, tetapi ini mau mengarahkan kepada bangsa Israel pada waktu itu kalau mereka sedang berkabung dan sangat-sangat sedih, yang dilakukan adalah mengoyakkan pakaiannya. Jadi artinya bahwa di dalam suasana duka pun, ketika kita berduka, dengan seduka-dukanya kita bisa merobek, mengoyakkan pakaian kita, tanda bahwa kita berduka, tetapi ada waktunya untuk kita hidup damai kembali, baik kembali. Ada waktu untuk menjahit pakaian yang sudah dikoyakkan. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ini juga mengarahkan sebenarnya kepada orang-orang yang berduka. Ada waktu di mana dalam kondisi duka dia berdiam diri, tetapi setelah itu dia bisa dapat berbicara. Atau mungkin di dalam kita menghadapi masalah, ada waktu di mana tidak seluruh ketika kita menghadapi masalah, walaupun kita sepandai apapun kita berbicara, ada waktu untuk kita tidak perlu berbicara. Curhat pada siapapun nggak perlu. Yang dibutuhkan adalah cukup diam dan berdiam diri, dan lebih baik kita berdoa daripada kita harus menceritakan atau kita berbicara kemana-mana. Karena dengan berbicara terkadang
justru bukan semakin memperkuat iman kita, tetapi justru semakin melemahkan iman kita. Dengan kita berdiam diri, justru di sana Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-8 dikatakan ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Di dalam perang pasti ada kebencian, tetapi setelah itu pasti ada waktu untuk mengasihi. Karena itu Bapak Ibu, kalau ada orang yang mau membenci, mungkin membenci seumur hidupnya, itu bagaimana? Kira-kira kita merenungkannya seperti apa? Karena ada waktu orang yang mengasihi pun juga tidak sepanjang harinya dia bisa mengasihi. Ada waktu di mana dia marah terhadap orang yang dia kasih. Suami istri sebagaimanapun saling mencintai, tapi ada saat di mana marah sekali dengan suami, marah sekali dengan istri. Karena ada waktu di mana perilaku-perilaku yang tidak berkenan, yang kita rasakan tidak pas bagi kita. Ada juga orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua. Ada waktu di mana dia merasa bahwa dia sangat sayang kepada orang tua, tetapi ada waktu di mana dia bisa marah terhadap orang tua oleh karena hal-hal yang diperbuat. Ini semua ada waktunya, sehingga kita tidak dengan demikian kita tidak bilang bahwa kalau ada membenci dan kemudian seharusnya kalau sudah mengasihi terus, tidak boleh membenci. Kalau ada marah, Tuhan bilang itu wajar saja itu. Yang negatif, positif dan negatif terkadang memang negatif itu juga digunakan untuk kita bisa membuat kondisi kita lebih netral dan lebih aman. Contoh, saya orang yang mengasihi. Kemudian ada yang membuat saya marah, terus saya tuh harus tunjukkan mengasihi, tapi dalam hatinya ada marah sekali. Saya tidak menggunakan rasa benci, rasa marah itu, sehingga saya memendam dan jadinya kepanikan. Tuhan bilang marah saja, tetapi bukan marah terus kemudian selama-lamanya juga. Ada hal yang tidak benar, tidak dilakukan dengan tepat. Sama seperti Tuhan Yesus waktu dia mengobrak-abrikan bait Allah karena bait Allah disalahgunakan, dia mengasihi, tetapi ada waktu di mana dia marah karena bait Allah itu disalahgunakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada waktu untuk perang dan ada waktu juga untuk damai. Nah, dari ini semua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya mau menggambarkan kepada kita seperti di dalam ayat yang pertama tadi sudah dijelaskan bahwa segala sesuatu itu ada masanya. Pengkhotbah sudah menjelaskan mulai dari pakaian, mau makanan, mau bangunan, mau kondisi emosi kita, mau kondisi apa saja, semuanya itu ada waktunya. Tidak selama-lamanya seperti itu. Bahkan juga pengkhotbah menceritakan tentang peperangan pun demikian, ada waktunya. Dunia ini juga dulunya penuh dengan peperangan, tetapi ada waktu di mana itu semua berakhir dengan damai. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini mau menggambarkan kepada kita bahwa tidak ada sesuatu yang di dalam dunia ini yang kekal. Karena itu jangan pernah mencintai sesuatu yang di dalam dunia ini melebihi cinta kepada Tuhan. Jangan pernah kita hidup di luar Tuhan. Kalau tadi berbicara tentang harta kekayaan, mungkin karena dengan harta kekayaan kita mencintai dan kita melekat dengan harta kekayaan itu, sehingga terkadang kita lebih memilih mencari harta kekayaan ketimbang kita hidup melekat dan bergaul dengan Tuhan. Sehingga ketika tiba-tiba buntung, tiba-tiba rugi, kita langsung merasa down. Karena kita tidak berdiri kuat dengan teguh bersama-sama dengan Tuhan. Topangan kita sangat lemah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada segala sesuatu yang abadi dan kekal di dalam dunia ini. Maka oleh karena itu, apapun yang kita alami saat ini, marilah kita hargai setiap kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan. Saat ini kalau misalnya kita oleh karena corona, kemudian kita mengalami hal-hal pahit di dalam hidup kita, nikmati
Di dalam pikiran saya, Tuhan, setelah menikah, kapan saya bisa merasakan, bisa bersama-sama hidup yang merasakan benar-benar ada pikiran saya itu seutuhnya ada bersama dengan dia. Karena setelah menikah itu pikiran saya kemana-mana, pikirnya adalah pelayanan. Karena saya masih di Tarakan. Ada rasa juga, Tuhan, kapan? Saya tidak mau kehilangan ada waktu di mana kami dua Tuhan pisahkan. Pisahkan dalam arti mau memanggil, mau menjemput kami, entah Pak atau saya berdua. Lalu apakah hidup kami ini diisi dengan seperti ini? Maka izinkanlah saya untuk menikmati kesempatan-kesempatan itu. Hanya sekarang ketika kami bersama benar-benar kami menikmati kesempatan demi kesempatan yang ada di dalam kita. Atau Bapak Ibu yang juga saat ini merasakannya, suami dan istri yang saat ini ada bersama-sama, nikmati semua kesempatan yang Tuhan berikan. Karena ada waktu di mana Bapak Ibu bisa berpisah kembali. Oleh karena mungkin oleh karena pekerjaan dan lain sebagainya. Ada kesedihan-kesedihan yang kita alami. Ada kesempatan-kesempatan pelayanan yang Tuhan berikan. Bapak Ibu diberikan kesempatan pelayanan untuk entah menjadi WL, entah menjadi singer, entah menjadi musik, entah menjadi operator, LCD, dan lain sebagainya. Itu tidak abadi. Ada waktu di mana Bapak Ibu akan tergantikan semuanya. Kami pun demikian. Sebagai hamba Tuhan, suatu saat pun kami tidak akan berada bersama-sama selalu dengan Bapak Ibu di sini. Suatu saat kalau Tuhan bilang mau pergi dan harus pergi, kita tidak bisa berkata apa. Maka dengan demikian kami benar-benar menikmati pelayanan demi pelayanan ada bersama-sama di tengah-tengah Bapak Ibu. Sebagaimana kami berdua suami istri kami menikmati, karena kami tahu bahwa kami bukan saling memiliki sepenuhnya, karena kami juga adalah milik Tuhan, maka kami menikmati itu sebenarnya. Tetapi terkadang di dalam hidup kita ini kita kurang menikmati semua itu. Karena yang di pikiran kita adalah bagaimana saya mengumpulkan ini, saya mengumpulkan itu, saya bisa memiliki ini, saya bisa memiliki itu. Tapi bagaimana Bu, ada tanggung jawab itu yang kita percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah yang membuat terkadang hidup kita itu, kita bahkan kadang melihat orang yang berbahagia, jadinya kita iri hati. Iri hati melihat orang ini kok bahagia, sepertinya Tuhan tidak adil, saya kok seperti ini, sepertinya Tuhan tidak adil. Bukan Tuhan yang tidak adil, kita yang kurang bersyukur bagaimana kita menikmati hidup ini. Nah, sekarang di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 9, 10, 12 dan ayat yang ke-13 dikatakan begini. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Di dalam ayat yang 10, aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya itu juga adalah pemberian Allah. Pengkhotbah mau mengingatkan kepada kita. Kita sudah terlalu banyak berjerih lelah, berjerih payah, kemudian kita menduakan, kita meninggalkan, melupakan Tuhan. Padahal ingatlah bahwa semuanya itu pemberian Allah. Sehingga kalau ada orang di mana dia sudah kerja setengah mati, kerja, tapi kemudian yang dia dapatkan adalah rugi terus. Ada orang yang kerjanya tidak terlalu kerja keras, tetapi terus dia merasakan bahwa berkat Tuhan tak pernah henti-hentinya mengalir dalam hidupnya. Nah, karena apa yang ini hidupnya benar-benar mengandalkan dan bergaul erat dengan Tuhan, yang ini hidupnya mengandalkan kekuatannya sendiri. Nah, ini mari kita lihat di dalam Mazmur pasal 127 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Ini juga tulisan dari Salomo. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah juga kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu apa Bapak Ibu?
Cemburu nggak kita baca ayat ini? Aku sih kerjanya ngoyo, kerja keras, banting tulang sampai tulangnya retak-retak, tapi malah berkat Tuhan itu diberikan kepada orang yang dicintainya pada waktu dia tidur. Ini mau menunjukkan kepada kita bahwa usaha dan kerja keras kita tuh tidak ada apa-apanya kalau kita hidup di luar Tuhan. Ada yang pernah bershare dengan saya, menyatakan bahwa tidak pernah punya kesempatan untuk bisa membaca Alkitab. Saya katakan bahwa kita membaca Alkitab itu kita butuh ketenangan batin. Saya tidak usah ambil contoh jauh-jauh ya. Kami saja yang hidupnya setiap minggu kami bergaul dengan Alkitab, kami bergaul untuk merenungkan. Kalau satu hari untuk baca dan renungkan saja itu terasa terlalu sangat sulit untuk kami bisa mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan, untuk bisa memahami akan firman Tuhan. Apalagi kita yang sudah 1 kali 24 jam kita kerja, terus kita bilang ada baca Alkitab Pak, baca Alkitab Bu, ya sudah Bu, bacanya itu yang begini, yang penting bersuara tapi di sini aja nggak nyantol, apalagi sampai sini. Kalau sudah nggak nyantol sini dan sini, bagaimana itu bisa membawa perubahan? Karena kita ini akan berubah jika firman Tuhan itu masuk tertanam di dalam hati kita. Makanya ketika mau menyampaikan firman Tuhan, kita berdoa, kita mohon supaya Tuhan menjamah pikiran, menjamah hati kita. Tuhan buka, Tuhan bekerja, dan tanamkan itu dalam hati kita. Dan itu dalam hati kita itulah yang bertumbuh dan keluar. Bapak Ibu kita mau berlomba untuk baca dari Kejadian sampai Wahyu. Kita mau berlomba bisa-bisa saja. Siapa yang paling cepat membaca tanpa direnungi, tanpa dimengerti. Kita semua udah pintar membaca kok, nggak kayak anak yang masih baru masuk yang kemudian MA tambah Z Mas, MU tambah RU, dibaca semua Mazmur. Kan tidak seperti itu. Kalau membaca ini saja disuruh berlomba-lomba, kita berlomba-lomba bisa membaca menyelesaikan dengan cepat. Tetapi adakah waktu di mana ketika membaca kita memahami? Kalau kita sudah capek, tidak akan bisa lagi. Karena ketika kita ini bukan buku biasa. Apalagi ketika kita baca pegang HP, setelah kita scroll Facebook, kita lihat berbagai macam, kemudian baru kita klik lihat firman Tuhan. Tidak bisa. Firman Tuhan itu bukan buku biasa, tidak mudah untuk kita perbuat seperti itu. Karena itu kita butuh waktu yang sungguh-sungguh untuk baca dan merenungkannya. Dan waktu yang terbaik adalah tengah malam. Kalau tidak, siang-siang harus menjauhkan diri daripada keramaian untuk bisa baca dan mendapatkan apa maksud Tuhan, apa yang Tuhan mau berbicara kepada saya. Hari ini Tuhan mau ngomong apa sama saya. Sudahkah kita bilang waktu itu? Ataukah kita ketika pagi-pagi kita sibuk dengan sudah mulai pergi bekerja tanpa kita mempedulikan Tuhan? Ingat, Tuhan berikan yang dicintai pada waktu itu. Sehingga kalau yang pada waktu tidur diberkati dengan berlipat 10 lipat, kemudian yang ini yang kerja ngoyo cuma diberkati 2 kali lipat, jangan iri. Karena rahasianya itu ada di dalam hidup bergaul dengan Allah. Jadi istilahnya dia mencas jiwanya seperti baterai itu sebelum digunakan, dia cas dulu jiwanya dengan Tuhan. Dia bangun hubungan dengan si pencipta dulu, sehingga ketika dia keluar dia punya kekuatan dan dia punya cara bekerja dengan cara dan kekuatan yang berbeda. Beda dengan dia keluar tiba-tiba masih pagi hari belum apa-apa sudah kemudian bekerja dan merasa bahwa hidupnya akan lebih banyak waktu yang produktif. Karena mungkin merenungkan firman Tuhan makan waktu 15 menit, 30 menit itu sangat berarti bagi saya. 30 menit setidaknya saya bisa langsung menyiapkan segala sesuatu untuk saya bekerja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah sebagai orang percaya kita belajar bahwa segala sesuatu itu kita tidak akan mendapatkannya jika kita hidup di luar Tuhan. Akan sia-sia, kata pengkhotbah. Di dalam pengkhotbah pasal 3 ayat 11
11 dikatakan, justru Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Bapak Ibu, saya membaca kekekalan dalam hati mereka ini, saya teringat bahwa benar ya. Memang Tuhan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Namun kekekalan dalam hati mereka ini seperti ini. Saya punya cita-cita, saya punya uang 1 bulan misalnya. 1 bulan saya punya pendapatan 5 juta contoh. Terus tiba-tiba sudah sampai 5 juta, apakah tetap di situ akan puas? Tidak. Karena hati kita ini akan kekal dalam terus-terus merasa bahwa kekurangan. Sudah 5 juta, tambah lagi 10 juta. Sudah 10 juta, merasa kurang lagi, tambah lagi di sana. Nah, jadi kalau itu cara kita terus dan terus menerus mengejar sesuatu yang ada di dalam dunia ini, Tuhan berikan hati kita ini kekal dan tidak akan puas dengan apa yang kita miliki dan apa yang kita terima daripada Tuhan. Sehingga akan terus membuat kita memaksa diri kita, nanti akhirnya tua sudah nggak bisa apa-apa lagi, tapi tidak ada apa-apa yang bisa diberikan kepada anak cucu. Sehingga pengkhotbah mau mengatakan bahwa warisan yang paling terbaik adalah wariskanlah iman kepada anak-anak. Contohkanlah. Sudahkah kita memberikan contoh kepada anak cucu kita bahwa belajarlah hidup mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya? Jangan sampai kita memberikan warisan dan contoh yang nanti diikuti oleh anak cucu kita. Kemudian mereka juga akan menikmati kehidupan yang susah. Karena pengkhotbah mengatakan dia punya segala sesuatu, tapi dia bilang itu semua sia-sia. Kita yang masih sudah belajarlah bahwa segala sesuatu itu akan sia-sia jikalau kita hidup di luar daripada Tuhan. Selanjutnya pengkhotbah pasal 3 ayat 14 sampai ayat 15 dikatakan, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Jadi ini mau menggambarkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang dilakukan itu oleh Allah tidak akan tetap ada dan untuk selama-lamanya. Bahkan tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Ataupun juga yang sekarang ada kesedihan, contohnya kita sedih hari ini, dulu itu sudah pernah ada orang juga yang sedih seperti kita. Kalau hari ini kita meratap, dulu pun juga sudah ada yang seperti itu. Jadi kita tidak punya kesempatan untuk aku ini susah bu, ibu tuh gak pernah tahu sih, aku ini orang yang paling menderita di dalam dunia ini. Hei jangan, dulu sudah ada yang dahulu. Jadi bukan kita saja sendiri yang merasakan, semua orang, banyak orang yang sudah merasakan itu. Nah dengan demikian kita tahu bahwa ternyata segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita ini sebenarnya sudah terjadi. Bahkan itu ada waktunya, ada batasannya. Jadi kita tidak diarahkan untuk terus meratapi atau merasa hidup dalam kemalangan dan lain sebagainya. Tetapi kita akan diarahkan untuk bagaimana kita lebih kuat untuk hidup di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu, karena segala sesuatu ada waktunya, maka pesan yang bisa kita terima hari ini yang pertama adalah jalanilah semua episode dalam hidup ini bersama-sama dengan Tuhan. Entah itu episode yang penuh dengan kesedihan, kemalangan, keberuntungan, atau apa saja, jalanilah bersama-sama dengan Tuhan. Jangan pernah lupakan Tuhan. Saat kita sedih kita datang pada Tuhan, tetapi saat kita senang jangan juga lupakan Tuhan. Yang kedua, saat senang jangan lupa diri. Saat susah jangan terus bersedih. Saat juga yang ketiga, sadar bahwa semua yang dimiliki dan dialami ada batasnya atau sementara, maka hargailah. Dan saya katakan kalau diberikan pelayanan, hargailah pelayanan. Ada waktu di mana Tuhan sudah tidak memberikan itu lagi kepada kita. Mungkin kita sudah terbaring karena sakit. Mungkin kita sudah duduk karena harus digantikan
Sehingga saat ini jika Tuhan masih memberikannya, hargailah. Ketika kita sudah duduk, pasti kita akan mulai merindukan. Aku rindu untuk bisa seperti itu. Kalau ada kepercayaan dan kepercayaan, terimalah dan hargailah, karena itu bukan penghargaan dari nama Tuhan untuk siapa saja, tapi penghargaan dari Tuhan untuk mau menjadikan kita sebagai rekan sekerjanya. Jadi Tuhan tidak butuh kita, tapi Tuhan mau melayani kita, menghargai kita, mau mengajak kita untuk yuk anakku bekerja bersama-sama denganku, melayani bersama-sama denganku. Yang keempat, sadar bahwa ada resiko jikalau di saat kita memaksa tidak sesuai dengan waktu Tuhan. Sama seperti tadi, kalau misalnya ada bayi dalam kandungan, ada resiko yang kita alami jikalau masih usia 6 bulan, mungkin kita sudah rindu saking, aduh saya tahu bahwa anak saya laki-laki, saya tahu bahwa ini anak saya perempuan, saya pengen dia cepat lahir di dalam dunia ini, maka kita pergi operasi dan keluarkan dia. Ada resiko yang kita akan alami, bahwa mungkin anaknya hidup tidak sehat, ibunya juga mulai sakit-sakitan dan lain sebagainya. Maka jalanilah semuanya itu sesuai dengan waktu Tuhan, karena waktu Tuhan adalah waktu yang berbeda. Saat ini mungkin belum kita mendapatkan pekerjaan, jalani saja itu, karena Tuhan izinkan itu. Apa yang bisa kita jalani bersama-sama dengan keluarga kita. Kita belum mendapatkan pasangan hidup, jalani saja itu, nikmati saja itu dengan penuh sukacita, karena Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita. Karena ada waktunya di mana kita mungkin nanti sudah kita dapatkan pasangan, kemudian ternyata tidak berbahagia, baru kita pikir, coba dulu aku sendiri lebih aman, lebih nyaman. Jadi jalani saja dan nikmati saja. Yang terakhir adalah sadar bahwa Tuhanlah yang berkuasa di atas segala-galanya. Maka jangan pernah hidup di luar Tuhan. Jangan pernah hidup di luar waktunya Tuhan. Tapi mari kita selalu mengarahkan diri kita dan hidup di dalam waktu-waktunya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui firman-Nya, dan selamat menyambut tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, terima kasih karena hari ini Tuhan sudah mengingatkan kepada kami bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami ini ada waktunya, ada batasannya, dan semuanya sudah Tuhan siapkan, sudah Tuhan sediakan bagi kami semua. Oleh karena itu Bapa, kami mau melakukannya dalam hidup kami. Kami diajarkan untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap musim hidup kami, dalam kondisi seperti apapun Tuhan. Kami kiranya selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, sehingga hidup kami tidak menjadi hidup yang sia-sia, karena kami selalu hidup bergaul erat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kiranya Tuhan mau meteraikan firman itu di dalam setiap hati kami. Hamba yang Engkau percayakan untuk menyampaikan firman Tuhan, hamba telah berhenti untuk berkata-kata. Tetapi Roh Kudus Tuhan terus berkata-kata di dalam setiap hati kami semua yang ada saat ini, sehingga kami terus diingatkan dan dikuatkan di dalam kami menjalani hari-hari hidup kami di tahun yang baru. Terpujilah nama Bapa, ini doa dan sembahyang kami. Hanya di dalam nama